Pemirsa, puncak arus mudik Lebaran 2025 masih terjadi di sejumlah titik. Salah satunya adalah di Tol Layang MBZ yang sejak pagi tadi padat yang mengarah ke timur. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai arus mudik Lebaran, kami akan bergabung dengan rekan-rekan kami. Yang pertama ada rekan Rudi Setiawan di Tol Layang MBZ Karawang, lalu ada rekan Camar Henda di gerbang Tol Cikatama, kemudian ada rekan Henry Aprila di Tol Palikanci, Jawa Barat. Kami akan ke Rudi terlebih dahulu ya. Selamat pagi Rudi. Rudi, seperti apa suasana di Tol MBZ pagi hari ini? Ya, pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk arus puncak mudik H-2 di jalur tol Layang MBZ dan Tol Jakarta Cikampek. Dapat kami informasikan bahwa hari ini cukup mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bisa Anda lihat di belakang saya ini hampir ribuan kendaraan yang berada di belakang saya ini mengantri atau menguntai dari kilometer 57 km rest area kilometer Jakarta Cikampek dan sampai kilometer 27, di mana kilometer 27 itu merupakan kilometer masih wilayah Kabupaten Bekasi. Jadi untuk arus kendaraan saat ini terpantau cukup padat dan ramai, bahkan ini terjadi kemacetan. Ya, saya akan memperlihatkan situasi terkini untuk gambaran kondisi yang berada di ruas tol Jakarta Cikampek. Saya persis berada di pertemuan antara turunan jembatan Tol Layang MBZ dengan Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer antara perbatasan kilometer 47 dan 48. Ya, saya akan memperlihatkan secara langsung. Ini gambar yang saya perlihatkan ini adalah gambar yang berada di lokasi dari atas jembatan MBZ, di mana lokasi MBZ ini sampai saat ini ya mengalami cukup parah kepadatan di sini. Bisa Anda lihat ini gambar yang arah menuju yang gambar saya perlihatkan ini adalah gambar yang lokasi berada di menuju arah gerbang tol Cikampek utama atau Cikampek, dan saya akan memperlihatkan untuk arah di belakang saya ini kepadatan cukup panjang, dan di sini juga pihak kepolisian sudah melakukan upaya kontraflow di kilometer 47, di mana untuk jalur kilometer 47 sendiri sudah mengalami kepadatan sejak pukul 7 pagi. Ya, pemirsa, ini situasi terkini bisa saya gambarkan ini di ruas tol MBZ. Pertemuan antara keluar masuknya antara tol MBZ di sebelah kanan saya ini merupakan tol MBZ. Ya, ini merupakan tol MBZ. Kendaraan sudah cukup mengantri cukup panjang atau dari arah ke belakang. Ya, ini ada beberapa pemudik yang memang untuk mengarah dari kilometer 27 sampai kilometer 4748 ini memang harus ditempuh cukup lama, dan ini kondisi arus luar tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48, di mana arus kendaraan ini hanya berjalan sesaat dan kemudian terhenti. Dan kami informasikan bahwa kemacetan ini untuk hulunya berada di kilometer 57 sudah mengalami kepadatan. Sedangkan di kilometer 27 kemacetan itu sudah sampai perbatasan Kabupaten Bekasi. Dan ini adalah kondisi terkini yang terjadi di ruas tol antara pertemuan MBZ dan Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 47 atau 48. Ya, kami informasikan bahwa memang kepadatan ini terjadi sejak mulai kemarin Jumat sore hingga malam. Dan puncaknya memang tadi pagi sampai saat ini. Ya.
Baik, terima kasih banyak informasinya Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Tol MBZ Karawang, Jawa Barat bahwa untuk kendaraan sudah mulai padat merayap sejak pukul 7 pagi tadi. Lantas bagaimana kondisinya di gerbang tol Cikatama? Rekan Camar Haenda, apakah sudah mulai terjadi penumpukan di gerbang tol? Camar. Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Kalau di gerbang tol Cikampek Utama, kalau tadi kami memantau dari pukul 7 pagi, ini masih terpantau ramai lancar. Namun saat ini Anda bisa lihat di samping kanan atau di sebelah kiri layar televisi Anda, sudah mulai terpantau padat, utamanya untuk jalur sistem kontraflow yang saat ini diberlakukan 2 lajur. Nah, penambahan 1 lajur ini tentunya tadi dibuka tutup oleh pihak kepolisian melihat kepada intensitas kendaraan yang terjadi. Nah, saat ini karena intensitas kendaraannya sudah meningkat dari arah barat ke timur, kemudian akhirnya kontraflow ini dibuka menjadi 2 lajur. Dan untuk saat ini masih sama, didominasi oleh kendaraan ataupun juga mobil pribadi. Agaknya berbeda dengan situasi dan kondisi pada 3 atau 4 hari yang lalu. Lebih banyak didominasi oleh truk dan juga kendaraan sumbu 3. Nah, kami juga melihat untuk sistem kontraflow yang diberlakukan masih sama dari kilometer 47 sampai dengan 70 di titik saya melaporkan saat ini. Sementara untuk sistem one way ini diperpanjang dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi dan kondisi dari udara. Dan perpanjangan dari sistem one way ini dilakukan di sejumlah titik, diantaranya di kilometer 429 sampai dengan kilometer 450 Kali Kangkung dan juga Palimanan, tentunya untuk mengakomodir bawaan ataupun juga arus pemudik yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Kemudian sampai dengan saat ini masih sama untuk jumlah dari pemudik yang sudah bertolak dari Jabodetabek ada sekitar 1,1 juta lebih, dan sebanyak 285.000 diantaranya ini menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Dan Arlista masih sama, terdapat 22 gardu tol yang disediakan dan juga 8 lajur untuk bisa mengakomodir para pemudik sehingga tidak terjadi ketersendatan. Meskipun saat ini intensitas kendaraan terpantau ramai dari pagi hari tadi, namun masih sangat kondusif dikarenakan adanya penambahan dari gardu tol tersebut menjadi 22 yang asalnya hanya 15 gardu tol saja. Intensitas dari pemudik secara keseluruhan meningkat 101% apabila kita lihat dan juga bandingkan dengan hari-hari non-mudik. Sementara apabila dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini justru lebih banyak ataupun juga meningkat pemudik dari Jabodetabek, namun lebih kondusif dan juga tidak terlalu terjadi kemacetan karena adanya sejumlah regulasi cuti bersama dan juga hari libur nasional, beserta dengan sejumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan di 3 hari terakhir ini. Arlista. Baik, Camar, sementara itu dari pihak Jasa Marga sudahkah merilis jumlah kendaraan yang sudah melewati gerbang tol Cikatama dari tadi pagi? Ya, Arlista, sampai dengan pukul 9 sudah ada lebih dari 38.000 kendaraan yang melaju ke arah timur Jawa. Artinya kalau kita bandingkan dengan 4 hari terakhir ini jauh berbeda. Biasanya untuk menyentuh angka 30.000 saja butuh waktu 1 hari. Namun ini baru pukul 9 dan ini sudah melebihi angka 30.000, sudah 38.000 yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Tentunya angka ini akan terus bertambah, dan prediksi dari Jasa Marga bahwasanya untuk peningkatan arus lalu lintas mudik 2025 ini akan terjadi dari dari sore menuju ke malam hari, dikarenakan beberapa pemudik memilih untuk berpergian pada jam-jam tersebut agar tidak merasa kelelahan dan juga membatalkan puasa. Arlista. Baik, Camar, tadi saya sempat melihat di salah satu visual ini ada kendaraan yang menepi begitu di pinggir jalan. Apakah ini diperbolehkan atau memang ada regulasi tertentu yang memperbolehkan kendaraan menepi di pinggir tol begitu? Ya, Arlista, beberapa kendala teknis yang dialami oleh sejumlah pengendara, diantaranya masalah aki, kemudian juga
rem. Kami melihat di sini pemantauan dari pihak kepolisian cukup ketat. Ada beberapa kendaraan yang menepi begitu dikarenakan masalah ataupun juga kondisi dari mesin mereka. Namun ada pula yang menepi untuk beristirahat. Nah, untuk masyarakat ataupun juga pemudik yang termasuk ke dalam bagian golongan kedua inilah yang tidak boleh sebetulnya, karena ini bukan jalur untuk beristirahat. Kami mengimbau untuk para pemudik untuk beristirahat di rest area kilometer 57 atau Anda bisa keluar terlebih dahulu ke jalur arteri untuk nantinya masuk kembali. Karena tidak perlu khawatir ketika Anda masuk kembali ke jalur tol, ini tidak akan dikenakan biaya tambahan. Sekali lagi Arlista, yang Anda saksikan di layar kaca, beberapa pengemudi ada yang menepi, dan informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian, beberapa di antaranya mengalami masalah mesin, namun beberapa lainnya ini adalah yang tidak patut dicontoh dikarenakan ini bisa mempersempit laju kendaraan dan juga mobilitas dari Jasa Marga dan juga pihak kepolisian. Untuk itu di sini baru mungkin lihat ada beberapa mobil patroli yang berjaga untuk bisa mengakomodir situasi dan kondisi yang ada di sini. Arlista. Camar, terima kasih banyak atas informasinya, dan sekarang kami akan beralih menuju ke Henry Aprila di Tol Palikanci, Jawa Barat. Selamat siang Henry, bagaimana situasi kondisi lalu lintas di sana? Ya baik Arlista, kalau untuk di rest area kilometer 207A ini terpantau sejak tadi pagi sampai dengan saat ini belum adanya antrian bahkan kepadatan kendaraan. Yang kemudian kalau kami pantau ini jalur ruas tol Palimanan Kanci, para pengendara ataupun para pemudik yang dimana dari arah Jakarta untuk menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur ini sudah mulai ramai dan juga ramai maksud kami, tapi belum adanya kepadatan kendaraan yang terjadi. Karena kalau prediksi dari pihak Jasa Marga sendiri yang menyampaikan puncak arus mudik pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025. Adapun juru kamera kami Andri Setiawan akan menunjukkan kepada Anda di layar televisi Anda pemirsa, dapat dilihat bahwa arus lalu lintas dari kedua jalur ini sudah dilakukan sistem one way ataupun sistem satu arah. Rekayasa lalu lintas ini diterapkan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan yang terjadi. Karena kalau kita berkaca pada tanggal 27 kemarin, ini sempat terjadi kepadatan kendaraan yang cukup mengular. Bahkan kepadatan kendaraan ini mencapai di kilometer 210, tepatnya di ruas jalan tol Palimanan Kanci. Yang kemudian pihak kepolisian pun sebelumnya telah menerapkan rekayasa lalu lintas pertama di tanggal 27 dari kilometer 70 sampai dengan di kilometer 188, yang kemudian diperpanjang hingga ke kilometer 414 atau tepatnya di gerbang tol Kali Kangkung. Karena sampai sejauh ini kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi berplat B atau para pengendara maupun para pemudik yang berasal dari Jakarta. Yang kemudian juga kami sempat melihat juga ada beberapa kali bus travel, bahkan juga bus antar kota maupun bus antar provinsi. Dan tentunya sampai sejauh ini juga kami melihat bahwa cuaca yang terjadi di kawasan Cirebon, tepatnya di ruas tol Palimanan menuju ke Kanci, ini masih bisa dikatakan cerah dan juga berawan. Kalau dilihat dari kondisi cuaca, bahwa terlihat juga dan kami rasakan juga kondisi cuaca ini kadang berubah-ubah. Kalau di pagi hari sampai dengan siang hari sempat terjadi panas dan juga terik panas matahari dan juga berawan. Kemudian kalau di sore hari sampai dengan malam hari ini sering kali terjadi hujan. Yang tandanya ini menjadi satu perhatian untuk masyarakat agar tetap berhati-hati dalam berkendara. Kemudian juga pihak Jasa Marga pun menyampaikan kapasitas untuk di rest area kilometer 207A ini hanya mencakupi ataupun dapat menampung sebanyak 700 sampai dengan 800 kendaraan saja dengan maksimum pemberhentian ataupun beristirahat selama 30 menit saja. Pihak Polres Cirebon pun menyediakan sejumlah pos seperti halnya pos pelayanan, pos pengamanan, bahkan pos kesehatan untuk para pemudik agar mudik di tahun 2025 ini dapat berjalan dengan aman dan juga nyaman hingga sampai ke kampung halamannya masing-masing. Sampai sejauh ini kita akan terus pantau karena belum adanya kepadatan yang terjadi. Tentunya di tempat kami melaporkan saat ini tepatnya di rest area kilometer 207A atau tepatnya di ruas jalan tol
kilometer 207A Palimanan Kanci. Dan juga tentunya menjadi satu himbauan juga oleh pihak Jasa Marga menyampaikan untuk para pemudik, terutama ini juga sudah masuk ataupun mendekati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, yang dimana para pemudik tentunya tetap berhati-hati dalam berkendara, dan tentunya juga yang terpenting adalah tetap memastikan saldo etor tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol utama, baik itu di gerbang tol Cikampek Utama maupun ke gerbang tol Kali Kangkung. Sampai sejauh ini kita akan terus pantau bagaimana arus lalu lintas yang terjadi di ruas tol Palimanan Kanci. Ini para pengendara dari arah Jakarta untuk menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Alista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Hendri Aprila melaporkan langsung dari rest area 207A Gerbang Tol Palikanci. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan sebelumnya, ada Camar Haida di Gerbang Tol Cikatama dan Rudi Setiawan di Tol MBZ Karawang. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga kesehatan.